Oke, dengerin deh. Kita kali ini bakal ngomongin soal evolusi software Bitcoin. Tapi, ini bukan cerita teknis yang bikin ngantuk. Janji. Anggap aja ini cerita soal anak yang ditinggal bapaknya, terus tumbuh jadi remaja yang agak aneh, sampai akhirnya dia jadi, penjaga benteng paling keras kepala di seluruh dunia. Jadi, siapin kopi lu, kita mulai perjalanan yang luar biasa ini. Oke, kita mundur jauh ke belakang ya, awal banget. Kenalan dulu nih sama Bitcoin versi 0.1 alias Satoshi Client. Rilisnya Januari 2009. Software ini tuh bener-bener definisi semua gue kerjain sendiri. Kenapa? Ya karena waktu itu Bitcoin kayak bayi yang baru lahir di planet kosong. Nggak ada orang lain bro, cuma Satoshi. Jadi ya softwarenya harus bisa ngelakuin semuanya sendirian. Ada dompet buat nyimpen koinnya, ada full node buat ngecek transaksinya bener apa enggak, dan ada miner buat ngambang pakai CPU laptop lo. Bayangin aja dia jadi dokter, koki sekaligus satpam buat dirinya sendiri. Ribet banget. Tapi ya emang harus gitu. Terus, disinilah momen paling dramatisnya tiba. Akhir 2010, Satoshi udah mulai tuh nyerahin kunci-kunci rumah ke para pengembang di komunitas. Sampai akhirnya April 2011, dia kirim email terakhirnya ke Gavin Andresen, terus puff, hilang. Bener-bener ngilang gitu aja. Banyak yang mikir ini serem kayak ditinggalin gitu aja. Tapi menurut gue, ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Satoshi percaya sistem ini nggak butuh dewa, nggak butuh pemimpin. Dia kayak orang tua yang akhirnya ngelepas tangan anaknya pas belajar naik sepeda, sambil bilang, pesannya tuh kira-kira kayak gitu. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah kepercayaan mutlak. Momen ini bukan akhir cerita, justru ini adalah awal dari pertumbuhan Bitcoin yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang sekarang ada di tangan kita semua. Dan tanggung jawabnya luar biasa gede. Nah, setelah ditinggal, masuklah kita ke era Bitcoin QT. Ini eranya Gavin Andresen dan teman-teman komunitas ngambil alih. Ibarat ini ya, Bitcoin masuk masa puber. Mulai sadar penampilan, nggak bisa dong cuma layar hitam penuh kode doang kan? Makanya dipakein framework Qt biar tampilannya lebih enak dilihat sama manusia biasa. Softwarenya sih masih bisa semua, tapi suasananya udah beda. Pengembangannya jadi lebih terbuka, transparan, dan rame. Ini fase penting banget, transisi dari yang tadinya kayak wahyu dari Tuhan jadi tugas kelompok. Lanjut ke tahun 2014, namanya ganti lagi, jadi Bitcoin Core. Kenapa sih ribet ganti-ganti nama? Karena di titik ini, komunitas sadar kita harus bisa bedain mana peta, mana wilayah. Ngerti gak? Gini, Bitcoin itu ya jaringannya, protokolnya, uangnya. Nah, Bitcoin Core itu cuma softwarenya, cuma alat buat baca petanya. Ini momen pendewasaan yang krusial. Para developernya seakan-akan bilang dengan rendah hati, software gue ini bukan rajanya, software gue cuma pelayan buat protokol Bitcoin. Di tahun 2016, ada satu lagi momen pendewasaan yang keren, fitur mining resmi dibuang. Beneran, dibuang. Mungkin kedengarannya sedih ya, fitur yang jadi cikal bakal kok dibuang. Tapi gini, realitanya, nambang pakai CPU di tahun 2016 itu udah kayak mau balapan F1 tapi naiknya sepeda roda 3. Udah kalah telak sama mesin-mesin asik yang super kuat itu. Ini pelajaran hidup sob. Kadang, tumbuh dewasa itu artinya kita harus berani ngelepasin hal yang dulu bikin kita spesial, tapi sekarang udah nggak relevan lagi. Jadi Bitcoin Core hari ini itu tugasnya apa? Tugasnya bukan lagi nyari duit, tapi menjaga kebenaran. Dia jadi reference implementation, standar emas buat semua node di jaringan. Ratusan kontributor dari seluruh dunia ngejagain kode ini kayak jagain nyawa mereka sendiri. Dompetnya sekarang jadi opsional. Yang wajib, yang jadi jantungnya adalah validasi yang super duper ketat. Nggak ada kompromi. Mantra don't trust verify itu benar-benar hidup di sini. Pertanyaan yang bagus banget. Di dunia yang katanya menjunjung tinggi desentralisasi, apakah satu software aja cukup? Apakah satu cara pandang aja cukup untuk semua orang? Nah, dari pertanyaan inilah obrolan kita jadi makin seru. Kenalin, namanya Bitcoin Knots. Ini adalah fork dari Bitcoin Core yang diurus sama Luke Dashjer. Penting nih ya, ini bukan musuh. Anggap aja kayak saudara kandung yang punya filosofi hidup sedikit beda. Dia tetap ikutin aturan konsensus yang sama persis kayak Core, tapi dia punya kebijakan default yang lebih ketat soal transaksi apa aja yang boleh lewat di jaringannya. Jadi bedanya apaan sih? Gampangnya gini deh. Bitcoin Core sama Knots itu kayak dua orang yang makan di warung pecel lele yang sama. Aturan dapurnya, resep sambelnya sama persis.
Tapi Knots itu kayak temen lu yang rewel. Yang datang-datang selalu bawa tisu basah sendiri. Dia bilang, gue tetap makan pecel lele, tapi gue pilih-pilih yang bersih aja. Nah, bersih di sini maksudnya dia punya standar soal relay polisi yang lebih tinggi, lebih anti-spam. Tujuannya buat ngasih kedaulatan lebih buat orang yang jalanin node. Dan ternyata keluarganya makin rame. Muncul juga sepupu-sepupu lain, kayak BTCD yang ditulis pakai bahasa Go, atau Rust Bitcoin yang pakai bahasa Rust. Kenapa perlu ada banyak beginian? Ini penting banget. Biar kalau amit-amit, satu bahasa pemrograman ternyata ada bug fatal, nggak semua jaringan langsung mati total. Diversifikasi ini tuh kayak obat anti kiamat buat Bitcoin. Beda bahasa, beda tim, tapi tetap satu iman pada aturan konsensus yang sama. Ada pelajaran super penting dari sejarah. Dulu ada masa-masa perang saudara, pas ada yang mau gedein ukuran blok seenaknya, contohnya software Bitcoin Unlimited. Dan mereka gagal. Kenapa? Karena Bitcoin itu pada dasarnya konservatif. Dia nggak suka perubahan mendadak yang bisa membahayakan desentralisasi. Jadi, kadang, kekuatan sebuah software itu bukan seberapa cepat dia nambah fitur baru, tapi seberapa jago dia bilang tidak ke ide-ide yang cerak. Nah, ini dia, pertanyaan jutaan dolar. Gue yakin lu juga mikir kan, kok Bitcoin kayaknya nggak update-update sih? Kenapa geraknya lambat banget kayak siput? Jawabannya ada di slide berikutnya, dan ini poin paling krusial dari semua obrolan kita hari ini. Bro, dengerin baik-baik. Mengupdate Bitcoin itu bukan kayak nge-update filter Instagram. Ini lebih kayak operasi jantung terbuka buat ekonomi global. Kalau aplikasi ojek online lu crash, lu paling cuma nggak bisa pesan makan siang. Kalau node Bitcoin crash karena update yang ceroboh, triliunan dolar bisa lenyap dalam sekejap. Di sini, kita harus bergerak lambat, biar nggak ada yang rusak. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Kecepatan pengembangan yang super lambat dan super hati-hati itu bukan kelemahan, itu bukan bug. Itu adalah fitur keamanan yang paling penting dari Bitcoin. Sengaja dirancang seperti itu untuk stabilitas dan keamanan maksimum. Jadi, kenapa software ini harus terus berevolusi? Kalau kita rangkum, simpelnya karena 4 hal. 1, karena Satoshi pergi, jadi kita butuh sistem yang nggak perlu raja. 2, karena ada krisis identitas, biar kita bisa misahin mana software, mana jaringannya. 3, karena butuh spesialisasi, buang fitur usang biar nodenya makin efisien. Dan yang keempat, karena butuh pilihan, munculnya Knots dan yang lain buat ngasih opsi ke pengguna. Software ini berubah bukan karena dia rusak, tapi justru karena dia hidup. Jadi, inilah perjalanan kita. Dari fase musim dingin yang sepi banget bareng Satoshi, lalu masuk ke musim semi komunitas dengan Bitcoin QT. Terus musim panas pencerahan dengan lahirnya Bitcoin Core, sampai sekarang kita ada di musim gugur, di mana ekosistemnya tumbuh subur dengan banyak cabang-cabang baru. Ini bukan cuma evolusi kode, ini evolusi sebuah ide. Pertanyaannya sekarang adalah, musim apa yang bakal datang selanjutnya? Coba deh lu pikirin.